Perkembangan spiritual. Perkembangan spiritual merupakan suatu perkembangan yang memberikan kita makna, melakukan kontekstualisasi, di mana perkembangan yang fleksibel dan bergerak dengan penuh kesadaran dalam merespons semua pengalaman-pengalaman yang kita alami secara tepat. Yang berikut citra diri. Citra diri merupakan gambaran seseorang mengenai fisiknya sendiri secara sadar maupun tidak sadar. Citra diri juga bisa dikatakan sebagai persepsi seseorang mengenai keberadaan fisik dan karakteristiknya, seperti kejujuran, rasa humor, hubungannya dengan orang lain. Yang berikut identitas diri. Identitas diri merupakan prinsip kesatuan yang membedakan diri seseorang dengan orang lain. Individu harus memutuskan siapakah dirinya sebenarnya dan bagaimanakah peranannya dalam kehidupan. Tahap-tahap perkembangan agama. 1. Tingkat dongeng. Tahap yang pertama adalah tingkat dongeng. Hal ini ditandai dengan kesenangan anak-anak bercerita hal-hal yang luar biasa seperti kebesaran, kehebatan, dan kekuatan Tuhan. Dan pada tahap ini, tidak jarang anak membandingkan tokoh dengan tokoh-tokoh yang ia kenal, seperti Batman, Power Rangers, atau tokoh yang lain yang menurutnya hebat. 2. Tingkat kenyataan. Tahap yang kedua adalah tingkat kenyataan. Ini tampak dengan mulai pahamnya anak-anak tentang sosok Tuhan, yang dipercayai sebagai sosok yang kuat, serta Maha Pencipta. Dari sini, anak akan menyadari bahwa kepatuhan kepadanya adalah suatu hal yang lumrah dan mesti umumnya dilakukan. Hal ini menyebabkan mereka bergairah atau semangat mengikuti acara-acara keagamaan sesuai dengan agama yang dianutnya. Yang ketiga, tingkat individu. Tahap yang ketiga adalah tingkat individu. Tanda ini terlihat pada sensitivitas keberagaman agama. Dan yang paling penting sobat, tahap ini dibagi atau dikategorikan menjadi 3 bagian. Antara lain 1. Konsep ketuhanan yang konvensional dan konservatif. Seorang anak akan takut kepada keberkahan Allah serta adanya kekuatan akan negara. Sedangkan di balik itu sobat, orang yang baik akan masuk ke surga, yang kononnya dipercayai semua orang adalah tempat yang paling indah yang akan dihuni oleh orang baik yang beriman kepada Tuhannya. Yang kedua, konsep ketuhanan yang lebih murni yang dinyatakan dengan pandangan yang bersifat personal, peperorangan. Pada tahap ini, anak ini meniru Tuhan dan ingin cenderung dekat dengannya. Seorang anak ingin merasakan sentuhan kasih Tuhan dan menampung internalisasi kekuatan Tuhan. Pada tahap ini, seorang anak akan benar mengandalkan Tuhan dalam segenap aspek kehidupannya. Yang berikut konsep ketuhanan yang bersifat harmonistik. Tanda ini tampak pada pengakuan mereka akan pentingnya sebuah keadilan. Buruknya perbuatan jahat selalu bertoreh dalam hatinya, sehingga apabila seorang anak melakukan hal buruk tersebut, ia akan merasa gelisah, bingung, sedih, dan juga adanya rasa malu karena sudah melakukan hal tersebut. Yang berikut sifat agama pada anak. Pertama, tidak mendalam. Hal ini sangat kentara dengan perspektif yang mengungkapkan Tuhan seperti makhluk lainnya, seperti punya mata, telinga dan yang lainnya. Yang berikut egosentris. Anak mengharapkan adanya imbalan bagi semua aktivitas yang dilakukannya. Ada kecenderungan anak tidak mau disalahkan, namun senang mendapat pujian. Yang berikut eksperimentasi. Anak mengharapkan adanya pembuktian akan keyakinan yang ada dalam benaknya. Yang berikut
inisiatif. Misalnya ditandai dengan pikiran bahwa ia mudah keluar dari kepungan api neraka, karena yang pengalaman setiap berbuat kesalahan tidak akan mendapat azab yang sering ditakut-takutkan. Yang berikut spontanitas. Misalnya tampak pada pertanyaan atau jawaban yang dilontarkan anak dengan polos. Seorang anak akan mengemukakan dengan persis apa yang baru dilihat atau didengarnya. Yang berikut verbalis dan ritualis yang diindikasikan dengan hafalan-hafalan yang tanpa adanya makna. Yang berikut imitatif. Tampaknya pada peneruan yang nyata dilakukan oleh anak, seperti berdoa dan beribadah kepada Tuhan, pembiasaan keluarga akan sangat berpengaruh pada kebiasaan anak ini nantinya. Yang terakhir, rasa heran dan kagum. Ditandai dengan keinginan yang kuat, anak menjadi sakti dan mendapat limpahan kekuatan Tuhan, serta mempertanyakan kehebatannya dan kekuatannya kepada Tuhan. Perasaan dan motivasi beragama pada remaja. Menurut Yaya Jaya, motivasi beragama adalah usaha yang ada dalam diri manusia yang mendorongnya untuk berbuat sesuatu tindakan keagamaan dengan tujuan tertentu atau usaha yang menyebabkan seseorang beragama. Menurut Niko Syukur, manusia termotivasi untuk beragama atau melakukan tindakan keagamaan dalam 4 hal. Yang pertama, didorong oleh keinginan untuk mengatasi frustasi dalam kehidupan, baik frustasi karena kesukaran alam, frustasi karena sosial, frustasi karena moral, dan frustasi karena kematian. Yang kedua, didorong oleh keinginan untuk menjaga kesusilaan dan tata tertib masyarakat. Hal yang ketiga, didorong oleh keinginan untuk memuaskan rasa ingin tahu dan intelek ingin tahu manusia. Yang keempat, didorong oleh keinginan menjadikan agama sebagai sarana atau mengatasi ketakutan. Namun karena remaja masih belum stabil emosinya, maka di luar 4 hal di atas, ada hal-hal lain yang memotivasi remaja untuk beragama atau melakukan tindakan keagamaan. Yang pertama, didorong oleh kebutuhan remaja akan Tuhan sebagai pengendali emosi dan nalurinya. Yang kedua, didorong oleh perasaan takut atau perasaan bersalah. Yang ketiga, didorong oleh teman-teman sebaya, di mana ia berkelompok. Yang berikut, faktor-faktor keberagamaan. Faktor yang pertama, faktor geografis. Indonesia merupakan negara kesatuan yang sangat luas dan memiliki ribuan pulau. Masing-masing pulau berkembang sesuai alam yang ada di sekitar daerahnya. Luas wilayah Indonesia yang besar berpengaruh terhadap banyaknya keagamaan yang dimiliki. Kondisi itu menjadikan sumber keagamaan tercipta seperti suku, budaya, ras, dan golongan. Faktor yang kedua, faktor iklim. Berdasarkan pembagian iklim matahari, Indonesia secara umum beriklim tropis yang panas. Iklim yang ada di suatu daerah dapat dibedakan dengan daerah lain. Hal ini dinamakan dengan iklim setempat. Perbedaan musim hujan dan kemarau antar daerah, perbedaan kondisi alam seperti pantai, pegunungan, itulah yang diakibatkan perbedaan pada masyarakat Indonesia. Faktor yang keempat, mempengaruhi kebudayaan asing. Keberagamaan bisa muncul karena pengaruh kebudayaan asing yang memiliki ciri yang berbeda, misalnya lewat komunikasi atau mereka datang ke Indonesia. Hal tersebut menjadikan terjadinya akulturasi atau pencampuran unsur kebudayaan asing dan kebudayaan Indonesia. Hubungan interpersonal. Interpersonal secara umum adalah
proses komunikasi yang berlangsung antara dua orang atau lebih secara tatap muka. Sedangkan hubungan interpersonal adalah hubungan di luar dari atau disebut juga dengan penyesuaian dengan orang lain. Hubungan interpersonal adalah hubungan yang terdiri atas dua orang atau lebih yang memiliki ketergantungan satu sama lain dan menggunakan pola interaksi yang konsisten. Ketika akan menjalin hubungan interpersonal akan terdapat suatu proses dan biasanya dimulai dengan interpersonal attraction. Berani menjelaskan bahwa interpersonal attraction adalah penilaian seseorang terhadap sikap orang lain, di mana penilaian ini dapat diekspresikan melalui suatu dimensi dari strong liking sampai dengan strong dislike. Jadi ketika kita berkenalan dengan orang lain, kita sebenarnya melakukan penilaian terhadap orang tersebut. Apakah orang tersebut cukup sesuai untuk menjadi teman kita atau tersebut ternyata kurang sesuai, sehingga kita lebih memilih untuk tidak melakukan interaksi sama sekali. Konteks penilaian ini adalah dalam melakukan hubungan interpersonal. Menurut Dedi Mulyana, ketika berkomunikasi kita tidak hanya menyampaikan isi pesan, tetapi juga menentukan kadar hubungan interpersonal. Jadi bukan sekedar menentukan kontenta, melainkan juga relationship, hubungan antara pribadi, interpersonal relation, yaitu salah satu unsur dasar yang dipelajari dalam psikologi sosial dan merupakan awal dari segala bentuk interaksi sosial. Hubungan interpersonal adalah hubungan yang terdiri dari dua orang atau lebih yang saling tergantung satu sama lain dan menggunakan pola interaksi yang konsisten. Sedangkan menurut Enjang, hubungan interpersonal adalah komunikasi antara orang secara tatap muka yang memungkinkan setiap peserta menekankan langsung, baik secara verbal maupun secara tatap muka. Interaksi verbal menurut Agus Mulyono dalam Suranto, hubungan interpersonal adalah komunikasi yang berbentuk. Baik, saya akan menjelaskan tentang masalah sosial yang mempengaruhi perkembangan manusia secara spiritual. Nah, saya ambil contoh di sini. Salah satu contohnya masalah yang terjadi yaitu masalah LGBT. Nah, masalah LGBT ini berkembang dari Belanda. Ini gambaran besarnya saya coba gariskan mulai dari Belanda hingga merambat pada negara-negara di Asia, salah satunya di Taiwan. Bahkan di Taiwan ini sudah melegalkan pernikahan sesama jenis, yang artinya perempuan bisa menikah secara legal dengan perempuan dan sebaliknya laki-laki juga bisa menikah secara legal dengan laki-laki. Nah, ini bahkan sudah diakui oleh negara Taiwan. Nah, apakah hal semacam ini juga akan terjadi di Indonesia? Itu belum bisa kita pastikan. Tetapi melihat situasi masalah sosial seperti LGBT ini, apa sih dampak nilai spiritual terutama bagi orang Kristen? Saya coba mengkajinya di dalam kitab Roma 1 ayat 27 ini. Jika teman-teman baca, kita mengikuti alur dari Roma 1 Roma 1 ayat 19 sampai 32, Alkitab dengan jelas menyatakan bahwa homoseksualitas ini merupakan salah satu akibat, bahkan bukan saja akibat tetapi sekaligus bukti dari penyangkalan manusia terhadap Allah.
atau misalkan Paulus juga menegaskan bahwa layaknya perempuan tidurlah dengan laki-laki, bukan tidak sesama jenis. Hukum haramnya jika perempuan tidur dengan perempuan lalu melakukan hubungan seksual, atau laki-laki dengan laki-laki tidur lalu melakukan hubungan seksual. Nah, jadi pada dasarnya bukan hanya sekedar kecenderungan atau pilihan atau variasi, tetapi merupakan sebuah dosa yang sangat dibenci oleh Allah. Ini bahkan diterangkan dalam kitab Roma pasal 1 ini, diterangkan secara rinci oleh Rasul Paulus. Nah, melihat dari masalah sosial yang terjadi di negara-negara Eropa bahkan merambat sampai ke Asia ini, setelah kelompok membaca berbagai referensi artikel yang menuliskan tentang LGBT ini, sebagai orang Kristen tentu kita mempunyai pandangan tersendiri atau melihat situasi ini kita memiliki konsep tersendiri. Nah, kami menarik satu kesimpulan atau benang merah dari problematika orang-orang bahkan menolak, bahkan melihat bahwa perbuatan keji ini orang-orang tidak mau melihat, menolak orang-orang semacam ini. Nah, kami melihat bahwa perbuatan ini berbeda dengan orang. Jadi kita memisahkan antara si perbuatan yang dilakukan orang ini dengan si orang ini tersendiri juga. Artinya bahwa kita menolak perbuatannya tetapi bukan menolak orangnya. Nah, jadi perbuatan dengan si orangnya ini kita pilih dulu. Artinya kita menurut iman Kristen patut menolak perilaku sesama semacam ini, homoseksual ini, LGBT ini, tetapi tidak untuk menolak mereka. Nah, apa sih yang harus kita lakukan bagi orang Kristen? Bagi orang Kristen layaknya kita menerima mereka dengan pedoman kekristenan, memberi langkah-langkah atau pendekatan-pendekatan yang humanis terhadap perilaku semacam ini. Jadi kita harus mempunyai pandangan yang berbeda dalam melihat situasi sosial semacam ini. Kita jangan mendiskreditkan mereka, tetapi menerima mereka dengan pendekatan-pendekatan yang humanis agar perbuatan semacam ini bisa diubah. Karena kita meyakini bahwa mereka bukan keinginan mereka, tetapi hasrat seksual mereka, bawaan sejak lahir itu yang membuat mereka menyukai sesama jenis. Nah, ada pula faktor-faktor lain, tetapi kami hanya menyebutkan salah satu faktor ini, misalkan faktor kelainan dari lahir yang biasa disebut dengan kelebihan hormon dan lain sebagainya. Mungkin itu saja presentasi kami dari kelompok 6. Sekian dan terima kasih.